Mata Daryl membulat sempurna saat melihat kekasihnya berada di tempat yang sama dengan Sherin. Langkah kaki Daryl terhenti sejenak, mencoba mengingat-ingat sesuatu. Benar saja kalau Sherin adalah pemilik klinik kecantikan terkenal ini. Kenapa Daryl malah lupa? Bukankah klinik kecantikan milik Sherin ini juga yang ditawarkan kerjasama kemarin? Maunya Daryl membalikkan badannya, agar tak bertemu Sherin. Tapi Farah terlihat sudah berjingkrak menyambut kedatangannya. Sayang, Farah memasang wajah sumringah sambil terus melambai-lambaikan tangannya ke arah Daryl. Seketika itu arah mata Sherin mengikuti kemana Farah tertuju. Terlihat jelas Daryl berdiri mematung, dengan wajah kakunya. Mulut Sherin ternganga tak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Barusan Farah memanggil sayang ke arah Daryl. Ternyata pacar saya sudah jemput, celetuk Farah dengan sengaja. Sherin beralih ke arah Farah sejenak. Pacar? Tanya Sherin. Iya, itu pacar saya. Farah menunjuk ke arah Daryl sambil memanggil pemuda itu agar makin mendekat. Terlambat untuk bersembunyi, tak mungkin Daryl menghindari. Yang bisa ia lakukan adalah menghadapinya. Sekalian memberitahu Sherin kalau dirinya sudah memiliki Farah. Jadi kemungkinan besar Sherin tak akan mengganggunya lagi. Daryl akhirnya mendekati Farah, dan Farah pun menyambutnya. Pemuda itu langsung merangkul pinggang kekasihnya tepat di depan Sherin. Tak peduli dengan apa yang Sherin rasakan. Yang penting bisa menunjukkan kalau Daryl telah memiliki kekasih di depan perempuan ini. Sudah selesai? Tanya Daryl pada Farah. Farah mengangguk. Sudah, jawabnya. Hai, senang bisa ketemu kamu lagi. Tiba-tiba Sherin menyelah. Farah dan Daryl spontan menoleh ke arah perempuan itu. Gak nyangka kalau ternyata Kak Farah ini kekasih kamu. Lanjut Sherin lagi sambil memamerkan senyum manisnya yang paling lebar. Farah langsung melirik Daryl dan Sherin secara bergantian. Sementara terlihat jelas wajah Daryl semakin menegang. Jadi kalian sudah kenal, selidik Farah berpura-pura belum tahu. Tentu kenal, kami menjalin kerjasama antar perusahaan. Dan juga kami dulu satu kampus saat di Amerika. Jelas Sherin. Farah berhasil dibuat terbelalak dengan pernyataan dari Sherin yang baru saja ia dengar. Satu kampus. Farah lebih mencondongkan pertanyaan itu pada Daryl. Pasalnya saat pertengkaran mereka kemarin, Daryl tak ada menyebutkan kalau Sherin ini teman satu kampusnya dulu. Hanya sebagai rekan bisnis yang berinvestasi di perusahaannya. Ah, sial. Mulut ular betina ini sangat berbisa, umpat Daryl dalam hati. Itu, aku lupa kalau kita pernah satu kampus, jawab Daryl seadanya. Lupa kalau pernah satu kampus, tapi nggak lupa rasanya kan, sela Sherin lagi. Kali ini kembali membuat Farah terbelalak. Rasa? Maksudnya rasa apa? Tanya Farah dengan tatapan curiga. Iya, terserah deh. Kamu mau percaya atau enggak sama aku, kata Daryl. Akhirnya lelah juga meminta maaf untuk kesekian kalinya pada Farah. Sudah Daryl jelaskan bagaimana sebenarnya masa lalunya bersama Sherin dulu. Cuma cinta semalam anak muda yang harusnya tidak perlu diungkit lagi oleh ular betina itu. Farah dan Daryl masih di dalam mobil. Sedari tadi Farah tetap merajuk, padahal niatan awalnya untuk memanas-manasi Sherin. Tapi yang ada malah Farah lah yang terbakar. Memang lebih baik tidak perlu tahu kenyataan, daripada tahu tapi menyakitkan. Kenapa sih kita selalu berantem karena masalah Sherin? Dia juga sudah punya suami kan? Kata Daryl lagi. Kamu sendiri yang bilang kalau suaminya nggak di sini, tapi di Belanda. Pastinya dia sekarang lagi kesepian, makanya nempel-nempel sama kamu, ketus Farah. Buktinya aku gak suka kok, sanggah Daryl langsung.
Udah ya, stop masalah Sherin. Aku capek bahas dia terus, dan kita ujung-ujungnya tetap berantem. Kalau kamu gak percaya sama aku, sekarang juga aku ajak kamu ketemu orang tuaku. Besok kita nikah, gertak Daryl. Enak aja main langsung nikah. Daripada kamu curiga terus sama aku, mending aku suruh orang tuaku untuk nikahin kita, seloroh Daryl. Farah membelalakan matanya ke arah Daryl. Semudah itu mengajak perempuan untuk menikah. Menikah itu bukan untuk main-main. Aku gak mau kita menikah cuma karena aku dan kamu sedang dalam posisi emosi yang membuat kita nanti jadi lebih sering berantem lagi. Aku sudah tidak punya pilihan lain supaya kamu percaya sama aku. Daryl menghela napasnya. Ia lalu membenamkan wajahnya di kemudi mobilnya. Semua orang punya masa lalu kan? Gak cuma aku. Bahkan kamu pun juga punya masa lalu. Aku sama sekali tidak mempermasalahkan masa lalu kamu. Tapi kalau kamu ternyata gak bisa menerima masa laluku, mungkin maafin aku, potong Farah langsung. Ia terlihat memejamkan matanya sejenak. Maaf, aku cuma emosi. Aku tidak terima karena dia mengatakan hal tadi. Harusnya aku jangan terpancing. Itu cuma masa lalu kalian kan? Farah merasakan pipinya disentuh dengan sesuatu yang lembut. Ia membuka kedua kelopak matanya dan mendapati wajah Daryl yang berada di dekatnya. Bibirnya baru saja mengecup pelan pipi Farah. Tolong jangan ngambek lagi ya. Aku bingung kalau menghadapi perempuan yang sedang emosi. Jangan-jangan kamu lagi lapar ya? Farah mengangguk sambil nyengir lebar. Sebenarnya aku mau ajak kamu untuk makan malam di luar. Itu juga kalau kamu mau. Tapi kalau tidak mau, aku akan ajak kamu untuk makan malam di rumahku bersama kedua orang tuaku. Mamiku sangat ingin bertemu kamu. Aku capek memberi alasan apa lagi, karena kamu belum siap bertemu mereka. Farah bergeming. Ia berpikir sejenak. Memang sejujurnya ia belum siap bertemu orang tua Daryl. Takut kalau orang tuanya menolak Daryl dekat dengan perempuan yang usianya lebih tua dari dirinya. Apalagi jelas kalau Farah dari kalangan yang berbeda. Tapi kalau melihat dari keluarga Daryl yang di Bali, mereka sangat menerima Farah dengan baik. Seketika itu Farah menjadi galau. Jadi gimana? Mau makan malam di luar berdua atau mau makan malam di rumah bersama orang tuaku? Tawar Daryl. Mami kamu tidak galak kan? Tanya Farah sedikit malu-malu. Daryl nyengir memamerkan gigi rapinya. Mamiku galak. Serius? Pemuda itu malah tertawa terbahak-bahak. Kenapa tertawa? Tanya Farah bingung. Jadi kamu takut bertemu dengan calon mertua yang galak? Kenapa? Takut diusir oleh orang tuaku? Selidik Daryl. Bukan begitu. Aku takut kalau mami kamu tidak suka anaknya dekat dengan perempuan yang lebih tua darinya. Apalagi aku tidak seperti mantan tunangan kamu yang anak orang kaya dan pebisnis sukses itu. Apa yang bisa dibanggakan dari aku? Daryl lantas mengelus puncak kepala Farah dengan lembut. Netranya saling beradu dengan kekasihnya. Mau aku beritahu sesuatu? Apa? Farah mengernyit. Mamiku bukan orang kaya. Beliau dari keluarga sederhana. Mami dan Dedi menikah karena perjodohan. Mereka awalnya tidak saling cinta dan langsung dipaksa menikah oleh grandma dan grandpa. Perbedaan usia mereka juga cukup jauh. Mamiku 15 tahun lebih muda dari Dedi. Wah, 15 tahun. Daryl mengangguk. Ini menandakan kalau keluargaku sebenarnya tidak mempermasalahkan status sosial. Kalau masalah umur, buktinya Mami dan Dedi perbandingannya usianya bahkan lebih jauh kan. Tapi itu Mami kamu yang lebih muda. Sementara kalau hubungan kita, malah kamu yang lebih muda dariku. Apa Mami kamu nanti bisa menerimanya? Daryl menyeringai. Mau taruhan? Taruhan apa? Tanya Farah.